Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Alsistiawati. Saya dari kelas 11 Farmasi Industri 2. Insya Allah saya akan sedikit menjelaskan tentang pengujian sediaan obat, tablet, dan larutan. Yang pertama ada tugas 4, in process control sediaan. Sebagai petugas IPC, melaksanakan pengujian dalam proses terhadap produk yang sedang dilakukan pengolahan sesuai dengan protap. Yang pertama ada catatan proses kontrol atau IPC granul sediaan tablet. Jenis pengujiannya ada dua, yaitu yang pertama ada pemerian dan yang keduanya ada loss in drying atau bisa disingkat dengan LOD. Selanjutnya ada catatan proses kontrol atau IPC produk ruah sediaan tablet. Jenis pengujiannya yaitu yang pertama ada kontrol bobot selama percetakan, yaitu ada batas atas, batas rata, dan batas bawah. Yang kedua ada kekerasan. Yang ketiga ada kerapuhan. Yang keempat ada ketebalan tablet, dan yang terakhir ada waktu hancur. Selanjutnya, yang terakhir ada catatan in process control atau IPC produk ruahan sediaan cair. Jenis pengujiannya ada 6. Yang pertama ada pemerian, yang kedua ada pH, yang ketiga ada bobot jenis, yang keempat ada viskositas, yang kelima ada keseragaman volume, dan yang terakhir ada kadar zat aktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang IPC tentang granul. Yang pertama ada pemerian. Syarat granul disesuaikan dengan pemerian dalam SOP. Yang keduanya ada loss of drying atau LOD. LOD diukur dengan memanaskan sampel di bawah titik lelehnya dalam oven, dan itu semua zat menguap, termasuk kandungan air dan semua pelarut. LOD adalah teknis analisis tidak spesifik, menghilangkan tidak hanya air tapi seluruh pengotor mudah menguap seperti alkohol dari sampel. Pemeriksaan LOD biasanya ada pada pengeringan dengan FBD atau fluid bed dryer. Selanjutnya, metode yang populer digunakan adalah metode termogravimetri. Termogravimetri adalah teknik di mana berat sampel direkam sebagai fungsi dari temperatur sesuai dengan program dalam alat. Contoh alat yang digunakan dalam metode termogravimetri yaitu halogen moisture analyzer. Selanjutnya ada prinsip kerja alatnya. Prinsip kerja alat ini adalah ketika sampel dimasukkan ke alat sampel akan ditimbang. Kemudian radiator halogen mulai mengeringkan sampel. Dalam waktu bersamaan, timbangan yang terintegrasi secara terus-menerus mencatat berat sampel. Total kehilangan berat sampel diterjemahkan sebagai kandungan total cairan, termasuk air. Selanjutnya yang ketiga ada kontrol bobot selama penetakan tablet. Pertama ada keseragaman bobot tablet. Yang kedua, ditimbang 20 tablet satu persatu dan catat. Dihitung bobot rata-ratanya. Selanjutnya ada syaratnya, tidak boleh lebih dari 2 tablet yang menyimpang dari bobot rata-rata dari kolom A, dan tidak boleh ada 1 tablet pun yang bobotnya menyimpang dari harga dari dalam kolom B. Menurut FI 3 1979. Ini dapat dilihat bobot tablet rata-ratanya, penyimpangan persen dari bobot tablet rata-rata untuk bagian A dan bagian B. Tablet yang bagus yaitu bobot antara rata-rata plus A dan rata-rata min A. Contohnya, jika rata-rata 20 tablet adalah 700, maka penyimpangan yang dihitung adalah simpangan A sama dengan 5% dan simpangan B 10%. Karena bobot tablet lebih dari 300 mg. Perhitungannya, yang pertama, simpangan A sama dengan 700 dikali 5% sama dengan 35 mg. Maka untuk simpangannya adalah 700 dikurangin 35 sama dengan 665. Dan 700 ditambah 35 sama dengan 735. Jadi berat tablet yang baik antara 665 sampai 735.
Bobot tablet yang telah dibuat dicetak satu persatu beratnya, cocokkan dengan hasil simpangannya. Begitupun untuk simpangan B sama dengan 10%. Yang keempat ada kekerasan tablet. Satu tablet diletakkan di tengah dan tegak lurus memanjang pada hardness tester. Mula-mula skala diatur pada posisi 0. Kemudian sekrup penekan tablet diputar pelan-pelan sampai tablet pecah. Kekerasan tablet ditunjukkan dengan skala yang terlihat pada alat saat tablet pecah dan dinyatakan dengan satuan kilogram. Lakukan percobaan sebanyak 5 kali. Hitung harga pura rata bandingkan dengan rang persyaratan yang ditentukan. Ini alatnya ya. Yang kelima ada kerapuhan tablet. 20 tablet dibebas debukan, ditimbang seksama dan dimasukkan ke dalam friabilator. Yang kedua, alat dijalankan selama 4 menit atau 100 kali putaran atau 25 rpm. Tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan dan ditimbang. Selanjutnya, kerapuhan tablet dihitung dari pengurangan berat tablet akibat perlakuan dibagi berat tablet awal dikalikan 100%. Bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan. Ini alat dari friabilator. Selanjutnya ada ketebalan tablet. 10 tablet masing-masing diukur diameter dan ketebalannya menggunakan thickness tester atau jangka sorong. Hitung harga pura rata dan bandingkan dengan persyaratan yang ditentukan menurut FI 3 1979. Untuk diameter diukur satu kali karena satu cetakan maka diameter akan sama, sedangkan untuk tinggi dihitung satu-satu. Diameter tablet yang baik adalah tidak lebih dari 3 kali rata-rata tinggi tablet dan tidak kurang dari 1/1/3 rata-rata tinggi tablet. Ini alat dari jangka sorong. Selanjutnya yang ketujuh ada kontrol waktu hancur. Yang pertama, 6 buah tablet dimasukkan ke dalam disintegration tester. Setiap tabung diisi 1 tablet. Kemudian dimasukkan ke dalam penangas air dengan temperatur sebanyak 37 derajat Celcius. Selanjutnya, jalankan alat sampai fraksi pecahan tablet melewati ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Selanjutnya, catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet. Bandingkan dengan persyaratan yang ada. Jika jumlah tablet kurang, maka lakukan untuk 3 tablet. Ini alat dari disintegration tester. Selanjutnya ada sediaan cair. Pertama, pemeriannya. Tujuannya untuk memeriksa kesesuaian bentuk, bau, rasa, dan warna sediaan dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Prinsipnya, pemeriksaan bentuk, bau, dan warna menggunakan panca indera syarat. Bentuk, bau, rasa, dan warna sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. pH meter syaratnya yaitu 5-7. Ini adalah alat dari pH meter. Selanjutnya ada uji bobot jenis. Tujuannya untuk menjamin sediaan memiliki bobot jenis yang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alatnya yaitu ada pignometer. Syaratnya bobot jenis sediaan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada penentuan bobot jenis. Prosedur. Pignometer bersih dan kering yang telah dikalibrasi. Ditimbang bobotnya sebagai W1. Selanjutnya, pignometer yang telah diisi air pada suhu 25 derajat Celcius ditimbang bobotnya sebagai W2. Selanjutnya, pignometer yang telah diisi larutan uji atau sediaan pada suhu 25 derajat Celcius ditimbang bobotnya sebagai W3. Selanjutnya, bobot jenis larutan uji atau sediaan dapat dihitung dengan rumus DT sama dengan dalam kurung W3 min W1 tutup kurung per dalam kurung W2 min W1 tutup kurung.
Selanjutnya ada uji viskositas. Tujuannya untuk memeriksa kesesuaian viskositas dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Alatnya yaitu ada viskometer Hopler. Prinsip alatnya mengukur kecepatan bola jatuh melalui cairan dalam tabung syarat. Dalam tabung syaratnya, nilai viskositas sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Ini alatnya ya. Selanjutnya ada uji viskositas Brockfield. Prosedur pengukuran viskositas menggunakan viskometer Brockfield. Yang pertama, dipasang spindle pada gantungan spindle. Yang keduanya, diturunkan spindle sedemikian rupa sehingga batas tercelup ke dalam cairan sampel yang akan diukur viskositasnya. Selanjutnya, dipasang step kontak. Yang keempat, dinyalakan rotor sambil menekan tombol. Yang kelima, dibiarkan spindle berputar dan melihat jarum merah pada skala. Yang keenam, dibaca angka yang ditunjukkan oleh jarum tersebut untuk mengukur viskositasnya. Selanjutnya ada uji keseragaman volume. Pengujian volume sediaan sesuai uji volume terpindahkan menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Gelas ukur dengan volume 100 ml disiapkan dalam keadaan kering dan bersih. Setelah itu, sediaan dari kemasannya dituangkan ke dalam gelas ukur secara perlahan dan hati-hati. Sediaan ini didiamkan dahulu sekitar 30 menit, sampai terbebas dari gelembung udara. Kemudian, volume larutan diukur dan ditentukan dengan secara akurat. Prosedur yang sama dilakukan terhadap setiap sediaan. Selanjutnya, identifikasi bahan aktif dalam sediaan. Identifikasi bahan aktif dalam sediaan. Tujuannya agar secara kualitatif memastikan bahwa bahan aktif yang ada dalam sediaan sirup memang benar-benar zat aktif yang diinginkan. Metodenya sesuai dengan yang tertera pada monografi sediaan dengan kandungan zat aktif tertentu pada Farmakope Indonesia. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena kesalahan milik saya pribadi dan kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.